Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah masih berikan kita usia, di mana usia ini Allah ketika memberikan kepada kita waktu yang mungkin di sisi yang lain, orang lain ada yang sudah Allah wafatkan di usia 40 tahun, 50 tahun. Tapi Allah masih kasih kita waktu sampai hari ini. Karena Allah melihat mungkin masih banyak amalan-amalan solih kita yang harus kita perbaiki. Allah kasih kita kesempatan sampai hari ini kita masih hidup. Mungkin harusnya masih banyak taubat-taubat dari dosa-dosa yang kita perbaiki. Maka bersyukur kepada Allah, Allah kasih kita kesempatan, Allah kasih kita sehat, kita masih bisa untuk menumpuk dan menambah amal-amal soleh kita. Maka mudah-mudahan setiap amal soleh yang kita lakukan bisa diterima oleh Allah di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beritibak, kita mengikuti, kita mencintai beliau. Karena seseorang itu ketika cinta dibutuhkan pembuktiannya. Maka bukti cinta Nabi adalah dengan mengikuti sunnahnya. Maka begitu juga orang yang dia beriman di dalam hatinya, maka haruslah dibuktikan dengan amal solih. Karena antara iman dan amal solih itu berkolaborasi. Gak bisa kemudian kita bilang yang penting kan atiku, tapi kemudian dari amalannya dia tidak melakukan kebaikan. Maka Allah tidak hanya melihat hatinya, tapi bagaimana hati dibuktikan keimanannya dengan dia melakukan amal kebaikan. Kita memulai pembahasan dari istri Rasulullah yang pertama, yaitu Ibunda Khadijah. Saya sebelum memakai kitab Sirah Sahabiyah yang ada 35 cerita atau kisah tentang istri-istri dan juga sahabat-sahabat wanita Nabi, saya memulai dari kitab ini dulu. Jadi saya mengambil sebuah buku, dan ini satu buku khusus membahas tentang Khadijah. Kalau di buku lain itu satu buku 35 orang, kalau ini satu buku khusus tentang Khadijah. Jadi judulnya adalah Khadijah, The True Love Story of Muhammad. True love story itu adalah cinta sejati, ya. Khadijah adalah sang cinta sejatinya Rasulullah. Maka kita memulai dari Ibunda Khadijah binti Khuwailid. Kita biasakan untuk kalau mengatakan nama itu pakai bintinya, ya. Jadi jangan hanya namanya saja. Dan saya ingin luruskan dulu, nama beliau adalah Khadijah dan bukan Khotijah, gitu ya. Soalnya kalau orang Indonesia biasanya Khotijah, pakainya tak gitu, Khoti. Yang betul adalah Khadijah. Jadi pakainya huruf dal. Kemudian nama aslinya nggak pakai Siti, ya. Jadi bukan Siti Khadijah, Siti Aisyah, Siti Fatimah. Aslinya nggak ada Siti. Maka permulaan Siti itu dari mana? Siti itu singkatan dari kata Sayyidati. Jadi orang Indonesia itu kan banyak unggah-ungguhnya, gitu ya. Kalau manggil orang yang lebih tua nggak pakai mbak, kok ketok piye gitu. Apalagi ini istrinya Nabi, masa manggil Khadijah, Khadijah kok ora sopan men gitu ya. Rasulullah aja kita panggil baginda Nabi. Maka kalau orang seperti di di Maroko gitu, mereka mengatakan Rasulullah itu dengan kata ya sayyidi, sayyidi Rasulullah. Maka sayyidi itu kalau disingkat jadi Sidi. Jadi kalau kita lihat sholawatan itu kan ada Sidi Muhammad, Sidi. Nah itu yang Sidi itu maksudnya adalah Sayyidi. Sedangkan Siti itu dari Sayyidati, maka disingkat menjadi Siti. Nah gitu ya. Jadi Siti itu sebenarnya adalah nama kebesaran, sebuah ungkapan bahwa kita menghormati seseorang yang lebih tua dan lebih agung, maka sebutannya dengan Siti. Tapi nama aslinya tidak ada kata Sitinya. Maka orang Arab itu tipikalnya adalah mereka kalau ngasih nama itu cuma satu suku kata aja. Dan nama belakang itu nama bapak. Jadi nggak kepanjangan nama kayak orang Indonesia. Orang Indonesia sak kereta digondol kabeh kan gitu ya. Kayak saya punya temennya anak ibunya seneng sama telenovela judulnya Gaby.
Akhirnya anaknya laki-laki dinamakan Gebi. Nah, ini kan karena tidak ada panutan ya. Jadi namanya siapa? Gebi Andriantoro Kusumo Atmojo Susilo Prawiro Kliwon. Wah, panjang banget. Saya sampai akhirnya ya Allah itu nama gitu ya, panjang banget gitu karena semua pengennya tuh kebaikan-kebaikan gitu ya, dari bahasa macam-macam jadiin satu. Ini sebenarnya tidak sesuai dengan sunnah. Jadi sunnah itu kalau kita memberi nama anak, karena pemberian nama anak yang baik itu adalah haknya anak. Jadi kewajiban orang tua adalah memberikan hak kepada anak berupa nama yang baik. Maka memberikan nama anak itu yang pertama urut-urutannya adalah ma'ubida wa mahumida. Yang kita kasih nama dengan wazn atau dengan pola bahasa Arab, ada abdun, ada hamdun. Jadi ada 3 huruf a, ba, dal, sama ha, ma, dal, mim, dal. Jadi misalkan gini, boleh namanya Abid, boleh Abdullah, boleh Abbad gitu ya. Jadi yang ada huruf ain, ba, dal. Ini sebaik-baik nama yang pertama. Atau yang wazennya, yang polanya Hamidah, ha, mim, dal, Ahmad, Muhammad, Mahmudah, Hamidah. Nah itu sebaik-baik nama urutan level yang pertama. Kalau tidak bisa, maka yang kedua adalah diberikan nama para istri-istri Nabi atau para nabi-nabi terdahulu. Jadi misalkan kalau laki-laki, ya misalkan saya punya temen gitu ya, nama kakeknya Muhammad Soleh Ibrahim gitu, 3 nabi digondol ya. Terus nanti akhirnya punya anak ya, anak yang pertama, jadi cucunya beliau itu mereka sudah, jadi mereka punya dalam satu keluarga itu ada beberapa anak, mereka sudah janjian pokoknya kalau anak kita laki-laki kita kasih nama nabi dan usahakan tuh 25 tuh kita punya semua. Jadi urut Bu, dari anak pertama yang lahir anak laki, ya udah Adam, Idris, Nuh gitu. Nanti yang anak kedua punya anak laki, nah itu setelahnya. Jadi mereka pengen oh kita tuh keluarga 25 nabi dan rasul. Nah ini memang urut-urutannya gitu ya, dalam memberikan nama kepada anak. Yang ketiga, kalau misalkan tidak bisa di antara nama dari para nabi, kalau perempuan ya dari istri-istri nabi, maka yang ketiga adalah nama orang-orang yang solih. Jadi misalkan levelnya turun lagi dari para kalangan solihin atau dari kalangan ulama-ulama gitu ya, dari para syuhada. Baru level yang keempat adalah nama yang berarti baik tapi berasal dari bahasa Arab. Nah, jadi memang afdolnya itu yang berbahasa Arab. Tapi bahasa Arab juga jangan semua bahasa Arab dianggap baik ya. Waktu itu saya ingat ada kakak kelas gitu, namanya itu jadi di rumah sakit ada bayi yang baru lahir 2, perempuan semuanya. Akhirnya mereka janjian, yuk kita buka Quran, nanti yang ketemu di Quran itu yang dijadikan nama anak. Karena perempuan semua, yang satu dinamain Ashabul Maimanah, yang satu dinamain Ashabul Masy'amah. Padahal kan yang satu Ashabul Maimanah golongan kanan, penduduk surga. Lah yang satu Ashabul Masy'amah gitu, penduduk golongan kiri, penduduk neraka. Ini kan karena gak mudeng gitu ya. Akhirnya yang Ashabul Masy'amah ini kemudian dikasih tahu ini artinya jelek. Ya udah akhirnya dari Ashabul Maimanah disingkat jadi Asnah. Nah, gitu akhirnya. Nah, ini contoh bahwa nggak setiap bahasa Arab juga mesti baik. Jadi harus paham, oh ini ada arti kebaikannya, tapi diusahakan awal dulu dari bahasa Arab. Baru kalau misalkan memang tidak ada lagi dengan kalimat-kalimat lain yang mengandung arti yang baik gitu ya, itu urut-urutannya. Maka kalau kita perhatikan orang Arab itu identik memberikan nama anak sama dengan nama bapak atau ibunya, itu rata-rata gitu, saking mereka jaga nasab. Jadi misalkan nih Malik bin Anas bin Malik bin Anas, nah gitu ya. Jadi punya bapak Malik, punya anak Anas, Anas punya anak dikasih nama Malik, Malik punya anak dikasih nama Anas, nah gitu. Jadi untuk ngejaga nasab, makanya nanti jangan heran Bu, kok ada Anas bin Malik, ada Malik bin Anas, yonyet bapaknya walak-walik gitu ya. Jadi orang Arab, makanya Rasulullah itu salah satu sunnah yang hilang di kita adalah jaga nasab. Maka kenapa kok nama itu nggak boleh panjang-panjang, supaya nasab kita itu ke atas kita bisa hafal ya. Dan minimal itu sebenarnya nama nasab itu 3 ke atas Bu. Minimal 3 ke atas ibu harus hafal. Jadi bukan cuma nama bapak dan kakek, kakeknya bapak harus tahu. Ibu tahu nggak nama kakeknya bapak? Nggak tahu ya.
Oh tahu, nggak tahu. Itu kalau di Jawa nanti sampai ada atas-atasnya kan ada apa udek-udek siwur, ada apa-apa gitu ya. Nah sunahnya gitu. Jadi kalau misalkan ibu punya anak, kasih nama anak satu kata, misalkan Muhammad, bapaknya siapa? Misalkan bapaknya siapa? Sulaiman, misalkan Muhammad Sulaiman, gitu ya sunahnya. Tapi kalau enggak, nama bapak itu penting untuk diberikan ke nama belakang anak. Karena tidak boleh, maka Rasulullah bersabda, barang siapa yang bernasab kepada nasab selain dari nasab ayahnya, maka siap-siap akan diberikan tempat tinggal di akhirat dari neraka yang sangat panas. Jadi larangan untuk memberikan nasab selain ke nasab bapak. Nah, contoh misalkan sekarang itu banyak yang memberikan nasab suami kepada nama istri soalnya. Misalkan kayak saya kasih orang barat aja lah, misalkan Bill Clinton punya istri Hillary Clinton, kan gitu. Dari mana nama Clinton itu? Karena itu nama suami. Nah, ini yang tidak diperkenankan. Jadi ibu misalkan walaupun dipanggil pakai sebutan Bu Joko misalkan gitu, tapi kan ada nama aslinya dan tidak boleh misalkan ngasih nama, misalkan namanya siapa ya, Asma misalkan, Asma Joko, itu nggak boleh. Karena berarti kita memberikan nama suami menjadi nasab untuk nama kita. Satu-satunya nasab itu hanyalah boleh nasab bapak saja. Maka kalau misalkan hanya sekedar sebutan, oh ya Bu Joko, biar memudahkan nggak masalah. Asal jangan memberikan nama suami di belakang nama kita, gitu ya. Nah, kemudian kita perhatikan pula bahwa Rasulullah itu tidak pernah ya menisbahkan nama istri-istrinya menjadi menggunakan nama beliau. Khadijah Muhammad tidak pernah ya. Fatimah binti Muhammad iya, tapi Khadijah Muhammad tidak ada. Maka sebaiknya kita tidak memberikan nama suami, ataupun kalau memberikan nama anak itu dikasih nama bapaknya. Dan tidak boleh untuk memberikan nama nasab meskipun nasabnya itu kepada bapak angkat. Jadi misalkan ada orang adopsi anak, kemudian karena nggak tahu siapa bapaknya, udahlah dikasih aja nama suami kita buat ngasih nama belakang si anak. Jadi bin atau bintinya itu ke suami kita, itu tidak diperbolehkan, diharamkan. Jadi gimana caranya kalau kita tidak tahu siapa nama bapaknya? Ditulis di akte Abdullah. Kenapa? Ya siapapun bapaknya dia pasti hambanya Allah. Ya, jadi Abdullah itu ya sebutan untuk orang yang memang kita nggak tahu namanya siapa, Abdullah gitu. Jadi lebih baik disebut Abdullah daripada menggunakan nama suami kita untuk dijadikan sebagai bin atau binti dari anak yang kita adopsi. Nanti saya bahas itu lebih lanjut di kisahnya Zaid bin Harithah ya, yang akhirnya berubah nama menjadi Zaid bin Muhammad. Namun akhirnya diturunkan ayat untuk menjelaskan bahwa membatalkan dari hak adopsi anak angkat. Maka saya membahas dulu dari ibunda Khadijah binti Khuwailid. Nah, jangan lupa ya, Khadijah binti Khuwailid. Maka Khadijah binti Khuwailid ini, Khadijah binti Khuwailid kakeknya Ibnu Asad bin Abdul Uzza Ibnu Quraisy, Ibnu Qusay. Jadi antara ibunda Khadijah sama Rasulullah itu nanti ketemu nasabnya di Qusay. Jadi kakeknya yang keempat. Nah, ini kalau mudeng nasab tuh kita bisa ngikutin ke atas. Bisa jadi ibu, oh benen aku ketemune karo bojoku di kakek ke 20 misalkan gitu. Benen sama-sama satu mbah gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mudeng nasab itu kan semua diurutin, kita semua keluarga, kita semua saudara. Ya enggak, Bu? Iya gitu ya. Jadi sampai bisa kita menjadi anak keturunannya Rasulullah, ya bisa aja kalau kemudian kita mudeng nasab kita ke atas gitu ya. Ya walaupun sekarang yang disebut sebagai nasabnya Rasulullah itu ya yang punya sebutan Habib gitu ya. Karena mereka tuh punya kayak semacam rumah nasab gitu, yang setiap dari nasabnya itu mendaftarkan, oh ini saya nikah sama ini, anak saya ini nih. Jadi nasab mereka terjaga. Nah kita ini kebanyakan orang Jawa kan nggak punya nasab seperti itu. Jadi kadang kita urutannya kemana, ketemunya sama misalkan Rasulullah di kakek keberapa kan kita nggak tahu. Ya ibu masih keturunan Rasulullah, ya bisa jadi masih keturunan Rasulullah, kok irungnya beda, ya udah keturunan keberapa kan gitu ya. Jadi kalau keturunan ketujuh aja sudah beda, apalagi keturunannya kesekian puluh gitu.
Nah, di sini Rasulullah bertemu dengan Khadijah di kakek keempat atau di nanti nasabnya di Qusay. Kemudian bapaknya Khadijah atau yang disebut dengan Khuwailid ini terkenal sebagai laki-laki yang cerdas, kaya, terhormat, berakhlak mulia, jujur dan terpercaya. Jadi Khadijah ini kalau dari segi nasab itu nasab yang mulia ya. Maka sampai Rasulullah bersabda, tunkahul mar'atu li arba'in, seorang wanita itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama li nasabiha, karena keturunannya. Ya, yang kedua adalah li maliha, karena hartanya. Yang ketiga adalah li jamaliha, karena kecantikannya. Yang keempat li diniha, karena agamanya. Maka Rasulullah kemudian melanjutkan, fadfar bidatid taribat yadaka, tapi nikahilah kamu, yang paling penting adalah karena urusan agamanya niscaya akan beruntung kedua tanganmu. Jadi dari 4 kriteria yang diminta Rasul ya, kalau orang Jawa bilang bibit, bebet, bobot gitu ya. Kalau dalam hadis adalah nasab, mal, keturunan, harta, kecantikan, dan juga karena agama. Tapi yang lebih afdal cari dari agamanya dulu. Maka Khadijah binti Khuwailid terkenal dari keturunan nasab yang mulia. Begitu juga keluarga sekitarnya. Beliau memiliki seorang sepupu namanya adalah Warokoh bin Naufal. Jadi pada masa Rasulullah sampai sebelum Rasulullah itu adalah masanya Nabi Isa alaihissalam. Itu masa fatrah gitu ya. Masa fatrah itu adalah masa di mana tidak datang seorang nabi pun, dan jarak antara Nabi Isa sama Rasulullah itu cukup panjang, ratusan tahun. Maka di masa fatrah ini banyak orang-orang yang menjadi ahlul kitab. Jadi ahlul kitab itu mereka belajar kitab-kitab sebelumnya. Jadi mereka belajar agama samawi gitu ya, Yahudi atau Nasrani. Kalau Yahudi itu pengikutnya Nabi Musa alaihissalam, sedangkan Nasrani pengikutnya Nabi Isa alaihissalam. Awal mulanya begitu. Nah, antara Nabi Musa sama Nabi Isa ini kalau kita tarik garis ke atas itu merujuknya kepada Nabi Ibrahim. Cuma yang satu dari jalurnya Nabi Ismail, yang satu dari jalurnya Nabi Ishak. Nah, jadi Nabi Ismail itu anak dari Nabi Ibrahim yang lahir dari Ibunda Hajar. Ibunda Hajar itu istri keduanya Nabi Ibrahim, karena istri pertamanya namanya Saroh. Saroh itu disebut wanita tercantik di dunia juga, karena Saroh itu ketika beliau berhijrah pertama kali kemudian masuk ke kota Madian, Palestina, kemudian ada seorang raja yang melihat kecantikannya Saroh, kemudian Nabi Ibrahim bilang, kamu jangan mengatakan bahwa kamu istriku, niscaya kita tidak akan selamat di sini. Akhirnya dibilang, wah, karena melihat kecantikannya Sarah yang luar biasa, kemudian tertarik nih sama Sarah. Kemudian ketika tertarik, ketika akan disentuh, Sarah berdoa, ya Allah, jadi tangannya raja ini dia kayak apa ya, kayak kebakar gitu. Begitu mau mendekati panas, kebakar. Akhirnya dia nggak jadi. Sampai akhirnya Sarah bilang, aku akan mendoakan kau sembuh asal kamu tidak menyentuh aku. Sampai akhirnya 3 kali dia menyentuh, kebakar lagi, kemudian dilepaskan, menyentuh lagi, terus wah ini bukan manusia ini, kata si raja ini begitu ya. Sampai akhirnya mereka nanti sampai ke Mekah, Nabi Ibrahim sama Sarah ya. Kemudian Sarah ini kan sudah bertahun-tahun tidak memiliki keturunan. Sampai akhirnya punya pembantu Hajar. Nah, akhirnya nanti Nabi Ibrahim menikahi Hajar, dari Hajar lahirlah Ismail, setelah Ismail lahir baru lahirlah Ishak dari Sarah. Jadi Ismail sama Ishak itu kakak adik tapi beda ibu. Nah, dari keturunannya Nabi Ishak nanti yang paling banyak jadi nabi itu keturunannya Nabi Ishak dibandingkan keturunannya Nabi Ismail. Termasuk Ishak itu nanti keturunannya ke orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi. Makanya orang Yahudi itu mereka di kitabnya sudah dikatakan bahwa Nabi akhir zaman akan muncul. Dikasih tahu nanti ciri-cirinya akan datang di sebuah gunung, ciri-ciri gunungnya begini, dan itu ada di kawasan kota Mekah. Maka orang-orang Yahudi yang tadinya di Palestina itu pindah semua ke Mekah Madinah karena berharap akan bertemu dengan nabi terakhir yang disebutkan di kitab mereka. Jadi orang Yahudi itu hakikatnya tahu nggak kalau nabi terakhir diutus? Tahu. Tapi kenapa mereka nggak mau beriman? Karena mereka kecele. Kok ternyata nabi yang terakhir itu bukan dari garis keturunannya Nabi Ishak, bukan dari garis keturunan orang Yahudi. Sedangkan Nabi Muhammad itu garis keturunannya dari Nabi Ismail.
Sehingga mereka ada rasa apa ya, nggak suka gitu kalau Nabi itu keluar tidak dari bangsanya. Nah jadi kenapa kok orang-orang Yahudi itu sama Allah disebut maghdub, orang yang dimurkai? Karena mereka udah tahu yang bener kayak gimana, tapi nggak mau ngikutin yang bener. Itu disebut maghdub. Makanya kalau hari ini ada orang yang ya Allah dek iki jane wis mudeng loh, hukumnya koyong ini, neng jek koyong ngono. Nah itu namanya maghdub. Dia sudah tahu yang benar seperti apa, tapi tidak mau mengikuti yang benar itu. Maka sepupunya Khadijah binti Khuwailid ini namanya adalah Warokoh bin Naufal. Nah Warokoh bin Naufal karena saat itu Rasulullah belum diutus menjadi seorang nabi, masanya masih masa fatroh. Adapun nanti terjadi perbedaan pendapat gitu ya. Bagaimana dengan ibundanya dan ayahandanya Rasulullah? Apakah mereka masuk surga atau tidak? Ini ibunya Nabi. Maka Rasulullah dalam sebuah hadisnya juga mengatakan ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, di mana ibumu gitu ya? Maka Rasulullah mengatakan ibumu dan ibuku berada dalam neraka. Nah ini dalam salah satu hadisnya. Cuman memang di dalam hadis yang lain ada yang mengatakan Rasulullah itu diberikan salah satu apa ya kayak mukjizat ya oleh Allah. Nanti diberikan waktu di mana ibunya bisa dibangkitkan kembali, kemudian di situ bersyahadat, mengakui Allah dan juga anaknya Rasulullah sebagai panutan, baru dimasukkan ke dalam surga. Allahu a'lam bishawab. Itu perkara-perkara yang kita harus tawakuf. Jadi tawakuf itu kita harus berdiam diri gitu ya. Nggak usah diperdebatkan, ibunya Rasulullah masa masuk neraka sih? Oh, apa iya masuk surga? Kan waktu itu Rasulullah belum diutus. Ya itu kita tawakuf lah ya. Tidak perlu diperdebatkan. Ya sudah, yang penting kita mempelajari sirahnya Rasul, ngikuti amal sesuai dengan sunnah Rasul. Gitu aja. Nah, jadi Warokoh bin Naufal ini termasuk orang yang dia itu berada pada milah atau ajarannya orang-orang terdahulu, ahlul kitab. Jadi dia paham kitab Injil dan dia paham kitab Taurat. Makanya nanti dalam masalah ahlul kitab, jadi ahlul kitab itu kalau sekarang tuh kayak apa ya? Ya orang yang belajarnya pakai Injil dan Taurat tapi yang asli. Tapi kan kalau sekarang sudah nggak ada Injil asli ya, jadi bisa dibilang ya sekarang sudah tidak ada ahlul kitab. Tapi dulu ahlul kitab itu dari orang-orang Yahudi dan Nasrani, maka mereka diperbolehkan untuk menikah dengan orang Islam selama muslimnya laki-laki. Jadi kalau orang Islamnya laki, perempuannya ahlul kitab itu boleh. Tapi kalau ahlul kitabnya laki, perempuannya yang muslimah itu nggak boleh. Termasuk nanti ahlul kitab itu sembelihannya ahlul kitab halal. Jadi meskipun mereka tidak masuk Islam gitu ya, tapi mereka ahlul kitab, maka apa yang mereka sembelih itu halal. Nah itu kalau ahlul kitab. Tapi sekarang pertanyaannya masih ada atau tidak ahlul kitab. Nah Warokoh bin Naufal ini adalah seorang ahlul kitab. Dan dulu di Mekah itu hanya ada 3 orang yang menjadi ahlul kitab atau menjadi orang yang dia itu mengikuti kepada ajaran sebelumnya, ya termasuk Warokoh bin Naufal. Nah Khadijah saat itu beliau sudah janda 2 kali. Jadi ketika dinikahi Rasulullah di usia 40 tahun, beliau itu sudah 2 kali menikah. Nah 2 kali menikah ini beliau punya anak 3, 2 perempuan, 1 laki kalau tidak salah. Maka Khadijah itu pertama menikah dengan Abu Halah. Abu Halah meninggalkan 2 anak laki-laki namanya Hindun dan Halah. Kemudian setelah Abu Halah meninggal, Khadijah menikah lagi sama laki-laki namanya Atiq ibnu Aid al-Makhzumi. Dari pernikahannya kedua ini punya 1 orang anak perempuan, namanya juga Hindun. Nah jadi kalau di Arab itu Hindun bisa buat laki, bisa buat perempuan. Jadi anaknya Khadijah itu total 3 sebelum bersama dengan Rasul, 2 laki, 1 perempuan, namanya Hindun dan Halah, yang perempuan namanya Hindun. Sedangkan nanti pernikahan dengan Rasulullah, Khadijah memiliki 6 orang anak dengan 2 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Masya Allah, Khadijah itu subur luar biasa. Dinikahi Rasul usia 40, meninggal di usia 65. 25 tahun bersama dengan Rasul, itu punya anak 6. Padahal udah 40. Kalau sekarang tuh 40 tuh ibaratnya kayak udah nggak boleh ngelahirin lagi gitu ya. Ternyata Khadijah di usia 40 itu hamil 6 kali. Maka sebenarnya
wanita itu makin banyak anak makin awet muda sebenarnya, karena dia semakin ketika melahirkan itu kan regenerasi sel di tubuhnya dia remaja lagi, sehingga rata-rata yang punya banyak anak malah awet nom. Maka jangan takut punya banyak anak, karena salah satu dari hadits Rasulullah bersabda, ciri-ciri wanita penduduk surga adalah al-walud wal wadud. Al-walud itu yang punya banyak anak atau yang mudah melahirkan. Wal wadud yang punya rasa kasih sayang. Jangan ditambahin wal gendut, itu nggak ada ya. Jadi al-walud wal wadud, nggak ada wal gendut ya. Jangan terus akhirnya dijadikan sebagai sebuah kayak serapopong lemu. Lah wong anake pirang-pirang, enggak, karena nggak ada ya. Walaupun betul nanti yang gendut jangan khawatir, karena yang pertama masuk surga adalah yang paling berat timbangannya ya. Nah ya, jadi yang paling berat timbangannya nanti pertama masuk surga, ibu jangan khawatir yang gendut-gendut ya. Baik, kembali ke sini. Jadi Rasulullah menikah dengan Khadijah selama 25 tahun, dikaruniai 6 orang anak, 2 orang anak laki-laki, 4 orang perempuan. Yang 2 orang laki-laki ini namanya adalah Qasim dan Abdullah. Maka Rasulullah memiliki julukan lain, namanya adalah Abul Qasim. Jadi di Arab itu biasa mereka menggunakan kunyah. Nah nanti ini ibu juga bisa ya, salah satu sunnah Nabi itu menggunakan kunyah atau nama julukan diambilkan dari nama anak. Jadi kalau misalkan Rasulullah punya anak Qasim, maka dijuluki Abul Qasim, bapaknya Qasim. Kalau misalkan Khadijah ya Ummul Qasim. Jadi ibu menggunakan nama anak laki-laki, kalau bisa laki-laki gitu ya. Kalau perempuan ya nggak apa-apa, tapi lebih kuatnya laki-laki. Jadi untuk dijadikan sebagai kunyah, Ummu Abdirrahman misalkan, atau Abu, jangan Abu Jahal ya, Abu siapa? Ya jadi bapaknya siapa? Maka Abu Janda, bapaknya para janda. Nah, jadi kalau tidak punya anak gimana? Kita mau ikuti sunnah Rasul pakai kunyah ini. Maka Aisyah ketika bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku pengen berkunyah, tapi aku nggak punya anak. Maka Rasulullah mengatakan, berkunyahlah dengan nama anak saudaramu. Maka Aisyah punya saudara Asma. Asma punya anak namanya Abdurrahman. Maka Aisyah pun menjuluki dirinya dengan Ummu Abdirrahman. Nah ini boleh. Jadi kalau nggak punya keturunan, silahkan berkunyah dengan nama keponakan ya, dan itu tidak dilarang. Ini dari segi kunyah. Namun Rasulullah ternyata memiliki 6 orang anak, 2 anak yang laki-laki ini semua Allah wafatkan dalam usia masih menyusui. Jadi kita tidak mengenal sejarah yang banyak tentang Qasim dan Abdullah karena mereka meninggal di kurang lebih usianya 2 tahun atau kurang dari itu, tidak sampai 2 tahun. Jadi total anaknya Rasulullah itu nanti 7. Jadi 4 perempuan 3 laki. Yang 6 dari Khadijah, 1 dari seorang istri yang awalnya adalah budak yang dihadiahkan oleh Raja Mesir, namanya Maria Al-Qibtiyah. Jadi Maria Al-Qibtiyah ini adalah budak yang saat Raja Mesir memberikan hadiah kepada Rasulullah. Kemudian Maria Al-Qibtiyah ini dia awalnya budak, sampai akhirnya budak itu kan di dalam Islam boleh diapa-apain gitu ya, boleh digauli, boleh diperintah ini itu. Maka Rasulullah memiliki anak dari Maria yang saat itu statusnya masih budak, jadi belum jadi istri. Maka seorang budak wanita itu kalau dia melahirkan anak tuannya, dengan dia melahirkan maka hilanglah perbudakannya. Jadi budak itu akan merdeka dengan kelahiran anaknya, anak dari suami. Jadi anaknya suami itu bisa mengangkat derajat mboe gitu ya, karena mboe dari yang budak menjadi merdeka. Maka Maria Al-Qibtiyah baru ketika menjadi hamba yang merdeka, beliau dinikahi oleh Rasulullah. Jadi saat punya anak masih budak. Ketika anaknya lahir jadi orang merdeka baru dinikahi oleh Rasulullah. Jadi nanti total istrinya Rasulullah, walaupun ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 13, tapi yang hidup dalam masa yang bersamaan dalam satu waktu itu 9 orang istri. Jadi Khadijah itu satu-satunya istri yang tidak pernah dipoligami oleh Rasulullah, satu-satunya istri yang Rasulullah miliki selama hidupnya si Khadijah gitu ya. Barulah setelah Khadijah meninggal, Rasul baru menikah dengan Aisyah, dengan Saudah, dan nanti sampai totalnya 9 yang hidupnya bareng. Jadi hidupnya bareng nggak satu rumah, tapi dibuatin rumah satu gitu.
Sehingga nanti setiap kali Rasulullah akan berangkat ke masjid, Rasulullah mendatangi setiap rumah istri-istrinya, mencium kening mereka satu persatu dan masuk ke masjid sholat tanpa memperbaharui wudhu. Nanti menjadi dalil fikih. Oh, berarti menyentuh suami atau istri tapi tidak dengan syahwat itu tidak membatalkan wudhu. Nah, kemudian para ulama mengatakan, kenapa ya kok istri Rasulullah tuh sampai 11? Ternyata ini menjadi sebuah karakter, sifat-sifat wanita yang ada di dunia itu sudah diwakili oleh 11 istri Nabi. Jadi kenapa kok istrinya 11? Itulah seluruh karakter wanita di dunia. Nek dikelumpukke itu ada 11 karakter. Maka ibu kalau mau meneladani sirah sahabiyah, meneladani kisah istri-istri Nabi, cari yang kira-kira aku ki termasuk gitu ya, sifatnya koyok sing sopo yo. Nah, itu nanti dicari. Makanya kita tuh belajar sirah sahabiyah tuh begitu. Oh, ternyata kok iki mirip ya sama sifatku. Jadi nanti kalau kita sudah ketemu nih, oh aku mirip sama Ibunda Aisyah misalkan. Oh, berarti cara menanganinya seperti ini. Oh, berarti ketika Rasul marah ininya begini. Nah, itu. Makanya Allah itu kasih Rasulullah dari kalangan manusia supaya bisa diikuti. Kalau yang jadi penunjuk jalan kita adalah malaikat. Oh, malaikat itu layak sunallah ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka adalah makhluk yang tidak pernah bisa bermaksiat, yang tidak pernah menjalankan, tidak pernah selalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Ya nggak bisa kita ngikuti malaikat, mereka nggak punya hawa nafsu. Tapi karena Rasul manusia, istri-istrinya pun manusia, sehingga adalah rasa kecemburuan, rasa ketidaksukaan, rasa bersaing antara satu istri dengan istri yang lain, dan itu manusiawi. Dan ternyata begitu indahnya gitu ya, sampai kita bisa mempelajari sirah beliau. Oh, ini bisa toh kita praktekkan dalam kehidupan kita. Nanti akan kita banyak ya bahas tentang bagaimana problematikanya. Tapi bagaimana Ibunda Khadijah selama 25 tahun bersama dengan Rasul tidak pernah mempoligami beliau sama sekali. Tapi jangan terus ini dijadikan dalil. Soalnya saya yang suka ngambil dalil. Saya kalau misalkan sama suami, misalkan udah, karena laki-laki itu kalau udah ngumpul yang dibahas poligami bu, rata-rata ya, bapak-bapak sama bapak-bapak udah itu nanti, oh kapan, masuk baru 1, mobil aja baru bisa jalan kalau bannya 4 loh, rumah tangga ya gitu, nanti baru bisa sempurna kalau istrinya 4 ya, kayak gitu. Itu banyolannya bapak-bapak tuh ujung-ujungnya poligami gitu. Kemudian kalau misalkan kita lagi ngebahas gitu ya poligami, saya bilang gini, boleh Abi kalau mau ngikutin poligami menjadi bagian dari sunnah Rasul, tapi tolonglah kalau ngikutin sunnah Rasul itu dipelajari secara full, jangan setengah-setengah ngambilnya. Loh, maksudnya ya dilihat dong, Rasulullah itu poligaminya sama Aisyah, sama Saudah, sama Zainab kapan? Kan setelah Khadijah meninggal. Jadi kalau Abi mau poligami, tunggu istri pertama mati dulu baru poligami. Itu mah akal-akalannya saya ya. Jadi sebenarnya nggak bisa dijadikan alasan juga. Kamu kalau mau ngikuti sunnah Nabi, kudu ngerti sunnah Nabi kabeh. Rasulullah itu nggak pernah mempoligami Khadijah, berarti kowe lagi etok poligami ngenteni aku mati sih. Enggak. Jadi kenapa diantaranya Rasulullah tidak pernah mempoligami Khadijah? Karena semua yang Rasulullah butuhkan sudah ada dalam diri Khadijah. Bagaimana Rasulullah itu kehilangan kasih sayang sejak kecil. Beliau ditinggal meninggal ayahnya saat di kandungan, usia 6 tahun ibunya meninggal. Kepengasuhan itu beralih kepada kakek, kakek meninggal kepada pamannya padahal punya banyak anak. Jadi hampir kasih sayang dari para wanita itu tidak didapatkan Rasul, terutama kasih sayang dari seorang ibu. Maka Allah pilihkan Khadijah 15 tahun lebih tua dari Rasulullah supaya bisa diantaranya menggantikan kasih sayang seorang ibu yang hilang dari Rasulullah. Maka Khadijah bukan hanya sebagai sosok seorang ibu, tapi istri, tapi teman sejati, tapi pelipur lara. Semuanya itu Rasulullah bisa dibilang bersandar kepada Khadijah. Contoh misalkan ketika saat awal mula turunnya wahyu, Rasulullah itu ketika belum mengenal Islam, belum Allah berikan wahyu kepadanya, itu dalam 1 tahun beruzlah ya, atau bertahannuts, beribadah di gua selama 1 bulan. 1 tahun itu 1 bulan untuk memikirkan penciptaan alam raya, siapa yang menciptakan, apa tujuannya kita diciptakan, itu di gua Hira. Maka saat nanti wahyu pertama kali turun, kemudian Jibril itu datang dengan menampakkan wujud aslinya.
Jadi wujud aslinya Jibril itu dia memiliki 1000 sayap, yang satu sayap itu kalau dibentangkan menutupi langit dan bumi. Nggak kebayang Bu, gimana bentukannya gitu ya. Dan saat itu Jibril berdiri di atas langit itu sambil kakinya satu dinaikkan. Jadi membentangkan sayapnya bertelekan di atas langit. Maka kemudian mendatangi Rasulullah yang ada di Gua Hira, didekep Rasulullah dengan sayapnya. Apa nggak ketakutan? Udah malam-malam gelap gulita, nggak ada penerangan, nggak ada lampu. Tiba-tiba ada makhluk yang belum pernah ditemui mendekapnya dengan erat sambil mengatakan Iqra, baca. Rasulullah gemeteran itu sambil mengatakan mana biqori gitu ya. Aku nggak bisa baca. Dibentak lagi sama Jibril, Iqra, baca. Aku nggak bisa baca. 3 kali barulah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lalu turunlah Rasulullah saat itu dalam keadaan pucat pasi, dalam keadaan ketakutan karena belum pernah menemukan hal-hal yang seperti itu. Begitu kemudian beliau masuk rumah, istrinya sudah menyambut, kemudian pucat pasi, beliau mengatakan zamiluni, selimuti aku. Masya Allah, ini istri yang baik. Istri yang baik itu kalau suami datang dalam keadaan capek, ya dalam keadaan bingung, misalkan ojo malah dibrondong pertanyaan. Saka ngendi wae to Pak? Ya meneh lagi mulai makane Pak ora usah kakean ning jaba lho, saiki masuk angin rasakno dhewe. Nah gitu. Itu istri kita hari ini gitu ya. Jadi kalau suami datang udah capek ya, bukannya dibuatin minum, udah malah diomelin. Makanya para suami nggak betah di rumah. Akhirnya malam-malam pilih nongkrong gitu ya, wedangan, nenghe sama bapak-bapak yang lain. Karena budrek aku neng omah, kan diseneni bojone terus gitu. Belajarlah dari bagaimana rumah tangga Ibunda Khadijah. Ketika suaminya dalam pucat pasi, sudah apa yang dibutuhkan diberikan dulu, nggak usah banyak tanya. Begitu beliau mengatakan selimuti aku, mintanya selimut, ya dikasih selimut. Jangan terus mau karo mijeti, karo ngomel-ngomel, sesuk meneh terus no kaya ngono ya. Jangan malah begitu ya. Nah, jadi treatment ini gitu ya kita bawa, oh ya Allah, ternyata itu yang salah satunya bisa memberikan apa ya, rasa di hatinya Rasulullah bahwa Khadijah tidak sama seperti istri yang lain. Maka saat sudah agak tenang, kemudian saat itu Jibril masih beberapa kali sering datang untuk memberikan wahyu. Maka nanti dibawalah ke Waraqah bin Nawfal. Cuman saya pengen sedikit lompat mengambil bagaimana salah satu sifatnya Khadijah. Ketika Jibril saat itu datang, kemudian Rasulullah dalam keadaan ketakutan, persis seperti anak kecil yang ketika ketakutan minta pangku, kan gitu ya. Kalau ada anak kecil lihat orang gila takut, rongsok takut karena mboke sing wedeni ya. Oh, nanti nek nangis dibawa rongsok. Akhirnya lihat rongsok takut gitu ya. Akhirnya ketika Rasulullah melihat Jibril, beliau ketakutan. Khadijah dengan kebijakannya, kedewasaannya, beliau mengatakan, naik ke atas pangkuanku wahai suamiku. Itu posisinya suaminya di pangku istrinya. Orang kualik Bu, orang bojone sing njaluk pangku gitu ya, bukan istri yang minta pangku suami. Itu suaminya di pangku sama istrinya. Naik ke pangkuanku wahai suamiku, di pangku. Karena ketakutan didekep itu. Kemudian ditanya, apakah masih ada makhluk itu? Iya masih ada. Masuk ke dalam bajuku, itu persis kayak anak kecil. Nek kemudian jadi dikerukupi gitu loh Bu, karena bajunya Khadijah kan besar. Masuk ke dalam pakaianku, masuk ke dalam pakaianku. Masih adakah? Masih ada makhluk itu. Itu udah didekep, udah dikerukupi, cek kemudian. Akhirnya dengan kecerdasannya Khadijah mengatakan, oh untuk membuktikan ini jin apa malaikat yang datang ya. Jadi kalau jin itu kalau ada suami istri yang lagi deket-deketan itu mesti dirusak. Itu jin. Kalau ibu ganti baju nggak baca bismillah, itu jinnya mesti ndeloki gitu ya. Karena dia seneng sama perempuan yang lepas baju nggak pakai bismillah. Jadi tirai penghalang antara dunia kita sama dunia jin itu bacaan basmalah. Makanya kalau ada jin yang suka sama ibu ya bisa jadi ibu yang ngundang mereka buat suka gitu ya. Jadi jin itu kalau ngelihat wanita tidak menutup aurat, dia justru malah ngeliatin terus. Sedangkan malaikat enggak. Malaikat itu pemalu. Kalau ada suami istri yang lagi bersenda gurau, lagi bermesraan, malaikat ini menjauh. Karena dia malu melihat suami istri yang sedang begitu. Kalau ada seorang wanita yang melepas jilbabnya, melepas pakaian luarnya, dia juga pergi. Nah, Khadijah dengan kecerdasannya, ini tak buktiin dulu nih. Ini malaikat, apa ini jin? Akhirnya udah dikerukupi, makhluknya nggak pergi juga. Akhirnya Khadijah melepas pakaian luarnya,
Kemudian ditanya kepada Rasulullah, masihkah dia ada di sini? Tidak, dia sudah pergi. Berarti dia adalah malaikat dan dia bukan jin. Maka berarti harusnya Rasulullah di situ kemudian seneng karena yang datang kepada beliau hari-hari ini adalah kebaikan karena itu adalah malaikat gitu ya. Maka saat Rasulullah menceritakan apa yang terjadi pada beliau di malam itu, aku begini, maka Khadijah membesarkan hati suaminya dengan mengatakan, tidak mungkin Allah itu. Jadi dulu tuh walaupun tidak mengenal Allah, tapi orang-orang Arab itu sudah menjadikan nama Allah tuh sebagai sebuah kebiasaan gitu. Wallah gitu ya, itu kayak bukan hanya demi Allah tapi kayak ya Tuhan gitu lah. Demi Allah, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakanmu. Engkau adalah orang yang sangat suka membantu fakir miskin. Engkau adalah orang yang senang menyambung tali silaturahim. Tidak ada orang yang tidak kau lepaskan kesulitannya. Jadi dibesarkan hati suaminya. Jadi kalau suaminya kemudian ada masalah di luar, ya Allah di kantor lagi begini, udah toh, jenengan itu kan orang baik. Jenengan itu kan nggak pernah belenjani janji makane Pak kandhani rasane kono ngeyel. Jangan malah begitu ya. Ini tidak seperti istri Khadijah ya, tapi Khadijah itu selalu membesarkan hati suaminya. Maka kemudian salah satunya nih Rasulullah itu kalau bersama dengan Khadijah lagi budrek di luar, lagi penuh dengan ujian di luar sana, masuk rumah ngelihat istrinya setengah dari kegelisahannya hilang. Ibaratnya lagi ndelok bentuk aneh, ya Allah ayem hatiku. Itu Rasulullah dengan Khadijah. Tapi kalau dengan istri-istri yang lain, Rasulullah itu lebih sering menghabiskan waktunya di masjid daripada di rumah istri-istrinya. Kenapa? Karena di rumah budrek. Jadi untuk menenangkan batinnya itu di masjid. Kalau dengan Khadijah enggak, budrek di luar, menenangkan hati di rumah. Itu salah satu perbedaannya gitu ya. Karena nanti di antara istri-istrinya yang 9 itu bikin budrek Rasulullah ya ada. Karena mereka pernah sama-sama berdemo untuk minta kenaikan nafkah. Wah ada loh Bu. Iya. Jadi kayak kita ya, kayak kita. Pak opo saiki go dikai sakmene kae lho. Bawang larang ya, uyah larang misalkan ya, meminta kenaikan nafkah. Ternyata istri-istri Nabi juga begitu. Mereka semua saling mengompori, ayo kita minta kenaikan nafkah dari Rasulullah. Bukankah Rasulullah itu kan langsung utusannya Allah? Dia bisa minta apapun yang dia mau. Itu lihat tuh, raja-raja Mesir, raja-raja ini, istri-istrinya bergelimang harta, tidur di tempat yang enak, makan makanan yang enak. Lah kita loh, cuma dikasih ini. Akhirnya mereka semua demo. Akhirnya nanti turun ayat ya, namanya adalah ayatut takhyir, ayat pilihan. Di situ Allah ngasih dua pilihan sama mereka. Mana yang kamu pilih? Inturidnal hayatad dunya, kalau kalian pengen kehidupan dunia, fata'alaina, kata Allah, kemari, kalian semua kemari. Umati'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Aku akan kasih mut'ah itu, aku akan kasih kenikmatan kebahagiaan itu, tapi ingat setelah itu aku ceraikan kalian dengan perceraian yang baik. Tapi kalau kalian memilih Allah dan Rasulnya, nah itu ya, jadi pilihannya pilih di kowe, tak kei bondo ning bareng ngono tak cerekno. Apa pilih hidup bersama dengan Rasulullah tapi hidup seadanya. Dan mereka akhirnya semuanya sepakat memilih Allah dan Rasulnya. Maka nanti rewardnya dari Allah, karena 9 orang istri ini lebih memilih Allah dan Rasulnya, sebagai balasannya adalah Allah cukupkan istri-istri Nabi dengan yang 9 ini, dan tidak ada lagi wanita lain yang dinikahin oleh Rasulullah sampai dengan akhir hayatnya, sebagai balasan karena mereka sudah memilih Allah dan Rasulnya. Dan Allah berikan nanti 9 inilah yang menjadi ya total 11 ya. Inilah nanti yang akan menjadi istrinya Rasulullah dunia akhirat. Jadi istri-istri Rasulullah itu nanti tidak boleh dinikahi oleh laki-laki lain. Karena mereka diproyeksikan ya ini menemani Rasul sampai surga. Maka istri-istri Nabi itu walaupun meninggal Rasul usianya masih 29, 32, 35, dan di Arab itu jarang ada janda nganggur Bu. Ya, jadi di Arab itu kalau misalkan zaman Rasul ya, kalau ada salah seorang sahabat yang meninggal dunia karena perang, istrinya janda, itu udah begitu masa idahnya selesai, itu udah antri yang mau ngelamar gitu ya. Cuman Rasulullah bersabda, seseorang itu akan dibersamakan dengan laki-laki yang terakhir kali dinikahi. Makanya istri-istri Rasul tidak boleh dinikahi oleh orang lain. Karena kalau nanti nikah sama orang lain, otomatis gak jadi istrinya Rasul di surga. Karena dengan laki-laki yang terakhir kali dinikahi, kan begitu.
Jadi perjalanan Ibunda Khadijah ya, maka Ibunda Khadijah itu 25 tahun bersama dengan Rasulullah. Tapi ketika kemudian Aisyah saking cemburunya, Aisyah itu lahir udah nggak ketemu sama Khadijah. Jadi nggak pernah, Aisyah tuh nggak pernah ketemu sama Khadijah, ngeliat pun nggak pernah gitu ya, cuma denger nama aja Khadijah, Khadijah, Khadijah. Tapi begitu seringnya Rasulullah menyebut nama Khadijah, beliau iri sama perempuan sing ketemu ya tahu, dia cemburu kan gitu ya. Tapi itulah Aisyah, ketika Rasulullah selalu menyebut nama Khadijah, Aisyah selalu mengatakan, ya Rasulullah, kenapa sih engkau selalu menyebut nama Khadijah, nenek-nenek yang sudah tua renta itu gitu. Jadi Aisyah tuh memang ya kalau ngomongnya namanya anak kecil ya, karena dinikahi Rasulullah usia 7 tahun dan baru bersama dengan Rasul di usia 9 tahun. 9 tahun itu karena Aisyah mengalami menstruasi, barulah satu rumah dengan Rasulullah. Sebelumnya di usia 7 tahun dinikahi dan dalam keadaan belum haid. Maka ini menjadi hukum wanita ketika akan menikah tidak harus sudah haid. Jadi tidak masalah kalau usia di bawah gitu loh. Kalau Indonesia kan minimal 19 tahun ya kalau nggak salah sekarang, atau 17 tahun. Jadi 7 tahun anak kalau misalkan sudah siap nikah ya nggak apa-apa. Anak kelas 3 SD kan waktu itu ada ya masuk TV sama-sama anak kelas 4 SD karena udah saling cinta, ya udahlah bapak ibunya udah dinikahin aja. Ya udah gitu, akhirnya nikah gitu. Jadi memang tidak ada syarat harus balik ya. Nah, ketika Aisyah mengatakan bahwa engkau itu kan harusnya bersyukur sudah digantikan dengan istri yang muda, yang cantik seperti aku. Kenapa yang diingatnya masih nenek-nenek tua peot gitu. Jadi Rasulullah di situ sampai marah, sampai mengatakan, wahai Aisyah, ketahuilah sesungguhnya jika ucapanmu itu dicelupkan ke dalam lautan, niscaya lautan akan terkotori dengan ucapanmu. Saking ya kayak sakit hati ya. Maka beliau mengatakan, sungguh Khadijah. Rasul mengatakan begini, Khadijah. Maksudnya apa? Di dalam surat Al-Waqiah Allah sebutkan was-sabiqunas sabiqun gitu ya. Nanti ada orang-orang yang di surga itu bersama dengan para nabi. Orang yang bersama dengan para nabi, mereka bisa sesurga dengan nabi, tapi levelnya tidak sama dengan nabi. Contoh seperti ada sopir presiden. Kira-kira antara sopir sama presiden levelnya sama enggak? Enggak. Tapi si sopir ini bisa nggak bareng presiden? Bisa, sama. Nanti orang itu di surga Firdaus, ada yang bisa bersama dengan Rasul, tapi mereka tidak sama tingkatannya dengan Rasul, hanya bersama saja. Maka siapakah mereka ini? Maka kemudian Allah sampaikan was-sabiqunas sabiqun, yaitu orang-orang yang terdahulu. Orang-orang yang belakangan nggak ada yang bisa bareng Rasul. Allah sampaikan thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Banyak dari generasi-generasi awal, tapi sedikit dari generasi-generasi akhir. Jadi orang dari zaman kita bisa nggak ada yang sama Rasul? Oh bisa, tapi jumlahnya sedikit kan gitu. Maka yang paling banyak itu siapa? As-sabiqun, as-sabiqun. Kenapa kok 2 kali diulang sama Allah? Karena saking tidak ada yang bisa menyamai bagaimana tingginya iman mereka, generasi as-sabiqun. Jadi kayak Khadijah, Rasul ketika ditanya, Khadijah tuh kayak apa? Beliau hanya mengatakan Khadijah itu ya Khadijah gitu. Saking tidak ada lagi yang bisa disamakan dengan Khadijah. Sampai kehilangan kata-kata untuk bisa mencerminkan sebesar apa sih Khadijah itu di hatinya Rasulullah. Sama as-sabiqun, as-sabiqun. Seperti apa? Ya gak ada yang bisa menyamai, gak ada yang bisa dibandingkan dengan generasi-generasi awal. Maka Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, kalau misalkan kita tanya Fatimah itu gimana? Oh Fatimah itu kayak Aisyah, cuma dia lebih sedikit pemalu. Itu bisa tuh dibandingkan, tapi Khadijah tidak bisa untuk dibandingkan. Maka kemudian Rasul mengatakan, Khadijah, Allah telah mengkaruniakan aku cintanya. Razaqani hubbaha, kata Rasulullah. Allah sudah memberikan aku rizki dengan cintanya. Jadi betul-betul di situ Rasul menganggap bahwa aku itu bisa cinta yang sedalam ini sama Khadijah, yaitu rizki yang Allah berikan untuk aku, dan aku yang nggak bisa untuk membandingkan Khadijah dengan siapapun. Ketahuilah Khadijah itu adalah orang yang pertama kali membela aku di saat semua orang memusuhiku. Di saat semua orang mengucilkan aku, dan dia satu-satunya orang yang mau untuk mendukung aku dengan seluruh hartanya. Bahkan dari Khadijah lah aku bisa memiliki keturunan. Karena Aisyah yang dinikahi umur 7 tahun, dukhul 9 tahun, itu aja tidak punya anak. Satu-satunya Khadijah 6, padahal dinikahinya umur 40 tahun.
maka tidak ada yang bisa menandingi Ibunda Khadijah, bahkan di detik-detik kematian Ibunda Khadijah. Karena Ibunda Khadijah nanti meninggal setelah pemboikotan. Jadi beliau diboikot 3 tahun, benar-benar diasingkan, tidak boleh ada makanan yang dijual ke mereka. Mereka juga nggak boleh transaksi sama jual beli sama orang-orang yang sekitarnya. Semua kabilah ngeblokade keluarga Bani Hashim atau Rasulullah dan juga satu kabilahnya ya. Sampai setelah itu nanti meninggal dunia, dan beliau mengatakan, Khadijah mengatakan, ya Rasulullah, kalau nanti saatnya aku meninggal dunia dan sudah tidak ada lagi hartaku yang bisa kau gunakan untuk di jalan dakwah ini, maka galilah kuburku, kumpulkan tulang belulangku, maka jualah tulang belulangku atau jadikan itu apa saja, asalkan itu untuk berdakwah di jalan Allah. Tuh Khadijah ibaratnya sampai tulangku pakai kalau sudah nggak ada apapun lagi yang bisa engkau gunakan. Maka Khadijah, Masya Allah, orang yang mendapatkan salam langsung dari Allah. Ketika Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril, Jibril mengatakan, ya Rasulullah, sebentar lagi Khadijah keluar membawa periuk makanan. Kalau dia datang, sampaikan salam dariku dan dari Allah untuknya. Kabarkan bahwa Allah telah memberikannya ganti rumah di surga yang terbuat dari intan permata yang tidak ada kebisingan di dalamnya. Masya Allah. Coba ibu bayangin, dapat salam dari Allah. Kita loh dapat salam dari Pak Presiden aja mungkin jingkrak-jingkrak. Hah tenan, Pak Presiden nyebut jenengku. Jarene kowe koncone SD to. Kok ya jek kelingan misalkan ya. Wah, disebut Pak Jokowi dikasih salam aja luar biasa senengnya. Lo ini lo dikasih salam dari Allah, kayak gimana coba rasanya. Dan kenapa Ibunda Khadijah itu dibangunkan oleh Allah rumah di surga dari intan permata, tapi rumahnya itu sepi banget. Rumahnya Ibunda Khadijah tuh hening banget. Kenapa? Karena untuk menggantikan Ibunda Khadijah itu ketika Rasul diutus menjadi nabi, rumahnya tuh nggak pernah sepi dari orang yang ketuk-ketuk minta diajarin ini itu yang begini. Jadi rumahnya Ibunda Khadijah setelah Rasul diutus itu ruame terus, bahkan tidak ada waktu untuk Ibunda Khadijah istirahat. Maka sebagai gantinya nanti di surga itu rumahnya sepi banget untuk menggantikan keheningan-keheningan yang tidak pernah beliau dapatkan ketika di dunia. Nah ini Ibunda Khadijah ya. Tentu pembahasan Khadijah tidak bisa saya selesaikan dalam satu pertemuan karena kisah tentang beliau selama 25 tahun ya. Insya Allah saya detailkan karena saya pakai rujukannya satu buku khusus membahas beliau. Jadi nanti detail saya jelaskan bagaimana dengan pertemuannya dengan Rasul, bagaimana setelah pernikahannya, gimana punya anak, sampai akhirnya beliau diblokade, sampai akhirnya meninggal dunia, supaya kita bisa meneladani menjadi Ibunda Khadijah. Bagaimana Rasul memiliki Ibunda Khadijah satu istri, tapi beliau ibaratnya kayak hari ini punya 4 istri gitu ya. Orang hari ini punya satu istri tapi kayak punya 4 istri. Itu harusnya yang bisa kita teladani dari Ibunda Khadijah. Jangan punya 4 istri rasane koyok duwe satu istri gitu ya. Kalau bukunya Ustazah Siswati itu beliau nulis 1 istri 4 rasa. Nah, jangan 4 istri 1 rasa ya. Jadi ibu 1 istri rasanya 4. Kadang jadi kayak adie, kadang koyok mboe, kadang koyok pembantu deh. Oh enggak ya. Jadi siap melayani ketika suami di rumah setengah dari kegelisahannya hilang ketika memandang wajah ibu ya. Masya Allah, semoga Allah karuniakan kita kesabaran, kelapangan hati, keikhlasan seperti Ibunda Khadijah mendampingi suami, terutama mendidik anak-anak jadi anak-anak yang solih-solihah, sehingga kita bisa bersama-sama belajar di dunia, bereuni di surga. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kebaikan datang dari Allah Ta'ala, ada keburukan datang dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.